pekerjaan bapak saya itu penjual mainan keliling. Masih ingat betapa susahnya orang tua saya cari uang, betapa susahnya bapak saya dari pagi sampai pagi pulang cuma bawa uang kadang 20.000, kadang 30.000. Sekarang alhamdulillah saya tuh seneng kalau melihat orang tua itu pada sehat, pada bahagia, tuh saya seneng banget. Dulu waktu saya lihat foto bapak saya dikirimin sama mama saya, bapak saya tuh nggak bisa berjalan guys, sama sekali nggak bisa berjalan, bahkan mandi, BAB itu di tempat gitu loh. Jadi mama yang ngurusin semuanya, kurus banget, bener-bener tinggal kulit sama tulang. Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Wiwi Sugiyarti 024. Hari ini alhamdulillah karena saya itu enggak masak untuk makan malam ya, jadi memang saya itu rehat ya. Karena kan dari tadi saya itu kerja terus nemenin nenek ya, jadi ya saya di sini ya seperti biasa. Kalau saya rehat itu cuma di meja makan aja. Biasanya saya juga tiduran di kursi, soalnya kan kamar saya itu kan kamarnya lipetan ya, ranjangnya lipetan. Jadi kalau misal mau tidur di situ rasanya juga kurang gimana gitu ya guys ya. Soalnya kan saya selama di Taiwan itu nggak pernah tidur siang, tapi sekarang saya itu memutuskan untuk tidur siang. Soalnya kan tahu sendiri ya, udah 1 minggu saya itu tidur sama si nenek ya, nemenin nenek tidur kalau malam. Jadi memang satu ruangan cuma beda ranjang ya. Jadi kan kalau misal tidur sama lansia itu kan kurang tidur banget ya. Saya kan baru mengalami 1 minggu ini ya, benar-benar kurang tidur banget ya. Jadi memang saya ngomong sama majikan saya harus ada tidur siang, kalau enggak ya badan saya pasti udah rusak gitu ya. Saya bilang kayak gitu dan majikan bilang ya udah nggak apa-apa kamu tidur siang ya, minimal setengah jam atau 1 jam lah ya. Soalnya kan kalau malam itu nenek bener-bener enggak tidur gitu ya, ya tidur cuma kan bolak-balik ke kamar mandi, jam 11 ke kamar mandi, setengah 1, kadang jam 1, kadang jam 2, jam 3 ya, pokoknya 1 jam tuh beliau pasti bangun langsung ke kamar mandi. Jadi saya kurang tidur banget. Kalau misal ke kamar mandi kan saya juga harus bangun ya, soalnya kan takut jatuh atau gimana, nanti juga sayang disalahin. Saya bilang sama majikan kayak gitu dan majikan alhamdulillah mau mengerti keluhan saya. Soalnya kan selama saya di sini saya tuh nggak pernah komplain masalah kerjaan ataupun apa tuh, saya tuh nggak pernah saya diem gitu ya. Yang penting saya bisa lakukan ya saya lakukan, saya nggak bisa lakukan ya saya ngomong. Makanya sekarang saya ngomong kayak gitu dan majikan alhamdulillah mau mengerti. Alhamdulillah ya guys ya. Jadi memang sekarang waktunya juga rehat karena kan nanti malam juga nggak masak, alhamdulillah ya. Soalnya kan sekarang saya tuh masak untuk 5 orang aja, 6 orang sama saya. Soalnya mantunya si nenek, anaknya si nenek, cucunya si nenek udah pulang ke Amerika. Dan yang di lantai 3, anak yang kedua, ada 3 orang ya, itu enggak makan di bawah. Biasanya dulu makan di bawah, sekarang tuh udah enggak. Soalnya beliau bilang saya kasihan sama Wiwi, cuci piringnya banyak, masaknya banyak ya. Jadi alhamdulillah enggak makan di bawah atau di lantai 2 ya. Biasanya tuh dulu ya makannya tuh di lantai 2 terus, tapi sekarang alhamdulillah udah ada berapa bulan ya, 4 bulanan beliau nggak turun ke bawah makan. Alhamdulillah ya guys ya, beliau ngertiin saya kerjaan saya banyak, harus jaga orang tuanya ya, jadi ngertiin alhamdulillah ya guys ya. Nah karena kemarin itu ada yang nanya suruh saya ceritain perjalanan saya kok bisa sampai jadi ART Taiwan, itu ceritanya gimana mbak, perjalanan gimana mbak, kok mbaknya mau jadi ART? Sebenarnya saya sih nggak mau jadi ART. Cita-cita saya itu bukan jadi asisten rumah tangga. Cita-cita saya itu dulu kepengen banget jadi dokter ya, tapi ya nggak kesampaian ya guys ya, malah jadi dokter ya. Hitung-hitung di sini saya juga jadi dokter ya guys ya, dokternya si nenek. Soalnya kan saya harus ngukur tekanan darahnya si nenek,
kasih obat si nenek, pijat si nenek, kalau nenek sakit juga harus dikompres ini macam ya. Saya udah menjadi dokter ya guys ya, tapi dokter pribadi ya, pribadi di Taiwan ya. Jadi saya memang harus ekstra ya kayak dokter ya guys ya. Berarti ya udah tercapai ya cita-cita saya jadi dokter, cuma nggak ada sertifikat dokter. Kok ngaco saya guys ya, mohon maaf ya guys ya. Nah, jadi memang perjalanan saya menjadi ART itu pertama kali saya itu bukan di Taiwan ya. Yang udah tahu kegiatan saya, sebenarnya saya itu udah cerita di video lama ya, tapi karena ada yang nanya jadi saya cerita lagi. Mohon maaf jikalau kalian bosan, di skip aja yang udah tahu ya, nggak usah ditonton juga nggak apa-apa. Takutnya nanti kalian bosan yang udah nonton, Mbak udah cerita itu kemarin kok cerita lagi ya, karena ada yang nanya jadi saya cerita ya. Kalau nggak ada yang nanya juga saya nggak mau cerita lagi, karena kan saya juga capek ngomong terus ya. Nah, jadi memang saya itu jadi ART pada tahun 2010 ya, tahun 2010 lulusan SMP ya, enggak langsung kerja enggak, cuma lulusan tahun berapa ya saya ya lulusan SMP, kalau nggak salah angkatan tahun 2008 2009an lah ya saya lulus SMP. Nah, semenjak saya lulus SMP memang saya itu enggak ngelanjutin sekolah, enggak gitu ya. Jadi enggak langsung jadi TKW juga enggak ya, cuma saya memang enggak ngelanjutin sekolah karena satu faktor biaya ya, walaupun orang tua saya maksa saya gitu ya, kamu harus sekolah ini itu, tapi kan saya tahu biaya SPP itu kan mahal, sedangkan waktu saya di SMP aja tuh masih nunggak gitu ya, dan saya juga nggak mau jadi beban orang tua saya ya, saya tuh nggak mau gitu ya, makanya saya memilih untuk tidak melanjutkan sekolah, walaupun orang tua saya tuh ngekang, kamu harus lanjut, tapi saya nggak mau bikin papa saya itu pulang pagi terus ya, berangkat pagi pulang pagi, karena kan memang pekerjaan bapak saya itu penjual mainan keliling ya. Kalian tahu sendiri, nggak usah saya jelasin, penjual mainan keliling itu lakunya berapa sih per hari gitu, kalian tahu sendiri ya. Jadi nggak usah saya jelasin, bukan saya menghina bapak saya atau keuangan orang tua saya itu enggak, cuma saya tuh nggak mau jadi beban orang tua, itu aja sih ya. Karena kan untuk makan sehari-hari aja tuh kadang kayak gali lubang tutup lubang gitu ya. Jadi bapak kerja untuk makan hari ini, bapak kerja untuk makan hari ini, ya kayak gitu aja ya guys ya. Jadi memang saya tuh nggak ngelanjutin ya karena satu faktor biaya, karena bapak saya cuma penjual mainan keliling yang penghasilannya itu nggak seberapa gitu ya. Untuk makan aja alhamdulillah kami tuh yang penting satu prinsip keluarga saya, nggak minta-minta, itu aja. Kalau cuma makan nasi sama garam ya alhamdulillah tetap disyukurin gitu ya, yang penting nggak minta-minta sama orang. Terus faktor yang kedua juga, saya itu yang mendorong saya untuk menjadi ART di Singapura dulu, kondisi rumah orang tua saya ya. Rumah orang tua saya tuh nggak semegah sekarang gitu ya guys ya. Dulu itu lantainya itu pada bolong, pada pecah-pecah ya. Jadi kalau misal itu kan ada debu, terus ada tanahnya, ada apanya, pokoknya pecah-pecah ya. Kalau misal kena kaki juga kadang kakinya juga berdarah, ini itu ya. Jadi kondisi pokoknya rumahnya itu kadang bocor, juga nggak ada kamar mandi. Kalau misal mau BAB malam-malam jam 2 atau jam 3 harus ketok-ketok pintu rumah nenek dan kakek ya, baru bisa BAB di situ. Kalau enggak ya sampai ditahan sampai pagi baru BAB. Memang kondisinya itu enggak seperti sekarang. Itu yang membuat saya menjadi ART di Singapura waktu itu ya. Terus yang ketiganya, bukan faktor itu aja, soalnya pas pada tahun 2010 kan saya berangkat menjadi ART Singapura ya, menjadi TKW Singapura tahun 2010. Tapi sebelum tahun 2010, di situ juga tahun 2009 saya itu pernah jadi sales, terus pernah jadi pokoknya kerja serabutan, yang penting halal ya, dan bisa mencukupi, ibaratnya bisa membantu lah ya, bukan mencukupi ya, bisa membantu orang tua saya gitu ya, alhamdulillahnya. Nah, waktu tahun 2010 sebenarnya itu mama saya yang kepengin
kerja jadi ART Malaysia. Waktu itu kan adik saya itu baru umur 3 tahun. Soalnya kan adik saya itu lahiran tahun 2007 ya. Baru usia belum ada 3 tahun. Masa iya ditinggal sama memakai? Ya saya nggak mau ya. Saya nggak mau. Pokoknya gini loh, Mak. Kalau misal mama mau pergi ke Malaysia, terus nanti ada sama siapa? Saya nggak mau menjaga. Alasannya kayak gitu loh. Jadi lah terus gimana gitu ya, saya nggak mau, saya kan nggak bisa jaga anak gitu ya, saya nggak mau ya, saya nggak mau jaga gitu loh, Mak. Terus mama akhirnya sama bapak saya itu juga mama nggak diizinin untuk jadi ART Malaysia. Soalnya kan ya anak masih kecil, adik saya masih kecil. Terus yang kedua juga mama itu kondisinya kadang juga sering sakit-sakitan, jadi memang nggak boleh sama bapak. Terus karena saya mikirnya itu ada semingguan, saya mikir kayak gini, gimana saya itu bisa mengabulkan keinginan orang tua, yaitu kepengen memperbaiki rumah, mester ya, lantai yang udah pada pecah, kepengen bikin kamar mandi, kepengen bikin dapur. Itu gimana caranya? Itu kan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ya kan, biaya yang cukup banyak. Saya itu gimana dapat uangnya gitu ya. Saya mikir sampai 1 minggu ya, dan terus pas 1 minggunya dilalah sponsornya itu kan masih saudaraan sama kakek ya, masih saudaraan sama kakek. Jadi sponsornya ke rumah saya, terus nanyain sama mama saya, gimana mau kerja di ART Malaysia atau enggak gitu ya. Terus mama saya enggak boleh lah kayak gini. Terus akhirnya saya memutuskan, ya wis, saya aja yang berangkat. Loh, kamu kan usianya masih kecil gitu ya. Mama saya bilang kayak gitu, nggak boleh gitu kan. Awalnya kan nggak boleh kerja gitu, nggak boleh ke Singapura waktu itu. Tapi kan karena memang saya tekadnya kuat, terus saya bilang sama sponsor, emang bisa umur segini saya itu ke Singapura? Oh bisa, yang penting kamu di sana itu niat kerja ini itu ya tetap bisa untuk berangkat. Tapi saya itu nggak tahu ya, itu datanya itu dipalsukan. Saya tuh nggak tahu ya, taunya itu pas udah udah masuk ke PT, udah masuk ke training center, baru di situ saya tahu ternyata data saya itu diubah menjadi umur 23 tahun. Tapi sih ya nggak apa-apa gitu ya, yang penting kan saya di sini kan niat untuk kerja, niat untuk cari uang, bukan untuk dolanan ataupun apa gitu ya. Jadi memang ya udahlah, ya wis nggak apa-apa gitu ya, mau gimana lagi, nasi udah mau jadi bubur. Kalau saya nggak jadi berangkat, saya didenda 10 juta waktu itu ya, kata sponsor. Jadi ya mau nggak mau ya tetap saya berangkat. Jadi pada tahun 2010 bulan Juli saya itu langsung terbang ke Singapura. Waktu itu kan ada tes-tesannya, kalau misal enggak lulus tes itu dikembalikan ke Batam. Tapi sekarang enggak ya, sekarang enggak ada prinsip atau enggak ada prosedur seperti itu ya. Dulu itu ada ya. Jadi yang enggak lulus sampai 3 kali itu dibuang ke Batam, belajar dulu baru berangkat ke sini. Kayak gitu. Maksudnya berangkat ke Singapura ya, dulu kayak gitu. Jadi pokoknya proses mau ke Singapura itu dulu tuh nggak mudah banget, gajinya juga nggak besar. Dulu gajinya itu pada tahun 2010 sampai tahun 2013 saya itu gajinya cuma 2.100.000 kalau nggak salah ya, 2.100.000. Terus tahun 2014 2015 itu agak naik menjadi 4 juta ya, karena kan satu krusnya juga gede, yang keduanya juga gaji dinaikkan. Jadi memang saya dari tahun 2010 sampai tahun 2015 saya itu menjadi ART Singapura ya. Menjadi TKW Singapura ya guys ya, 5 tahun. Tahun 2010 sampai tahun 2015. Dan hasilnya apa aja sih? Pasti uangnya udah banyak banget ya. Ya alhamdulillah kalau ada yang bilang kayak gitu ya. Jadi memang hasil dari saya kerja di Singapura, satu untuk bikin rumah orang tua saya ya. Jadi ya kan saya udah bilang tadi dari awal,
rumah mama saya atau bapak saya itu enggak ada kamar mandi. Jadi saya bikin kamar mandi, bikin dapur, terus atapnya kan pada bocor, semuanya diganti. Terus lantainya kan pada pecah-pecah, terus semuanya diganti jadi keramik. Dan alhamdulillah sekarang itu udah kokoh. Terus juga untuk berobat bapak, karena kan waktu itu saya kerja di Singapura sebenarnya tahun 2013, saya itu kepengen pulang, udah kepengen nggak kerja lagi gitu ya. Tapi indilalah saya itu diuji gitu loh. Saya diuji, keluarga saya diuji, bapak saya itu sakit paru-paru ya. Waktu itu saya tuh cuma pegang handphone yang budut aja gitu, yang bisa buat SMS sama telepon. Zaman dulu saya tuh nggak ada Facebook, nggak ada apa-apa, nggak ada WA, nggak ada Viber, pokoknya nggak ada Line, nggak ada sama sekali, cuma buat ya kayak gitu, teleponan, kamera, ya udah gitu ya. Dikirimin foto sama mama saya. Sedih banget waktu itu ya guys ya. Mohon maaf ya. Saya tuh kalau misal cerita kayak gini tuh gimana ya mau jelasinnya. Masih sedih, masih ingat gitu ya. Waktu bapak saya itu sakit, saya nggak di samping beliau gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang beliau itu sehat ya. Beliau itu udah gemuk banget. Sekarang alhamdulillah saya tuh seneng kalau melihat orang tua itu pada sehat, pada bahagia tuh saya seneng banget. Dulu waktu saya lihat foto bapak saya dikirimin sama mama saya, bapak saya tuh nggak bisa berjalan guys, sama sekali nggak bisa berjalan. Bahkan mandi, BAB itu di tempat. Jadi mama yang ngurusin semuanya, dari bapak saya mandi, dari bapak saya BAB ya, itu mama saya yang ngurusin semuanya. Kurus banget, bener-bener tinggal kulit sama tulangnya, ininya aja tuh sampai kayak gini banget gitu ya, sampai nggak ada pipinya, nggak ada dagingnya sama sekali tuh nggak ada. Saya sedih gitu, makanya saya memutuskan untuk tambah 2 tahun lagi untuk berobat bapak saya ya. Obatnya aja itu nggak murah gitu loh. 1 bulan itu harus menghabiskan 2 juta, 1 minggu itu obatnya 500.000. Itu obatnya aja, belum berobat ke dokter ini itu tuh udah bener-bener lebih ya. Tapi saya di sini saya nggak lagi mengungkit ya, nggak mengungkit pemberian saya atau gimana. Yang penting orang tua saya sembuh, orang tua saya sehat, itu saya udah bener-bener seneng gitu loh ya. Yang namanya anak kalau melihat orang tua sedih, orang tua kayak gitu ya pasti ya gimana lagi ya. Kalau saya tuh hatinya tuh lembek banget, hati saya tuh gampang tersentuh ya, gampang banget nggak mau jadi anak yang durhaka gitu loh. Jadi memang sebisa mungkin saya bisa bertahan waktu itu di Singapura untuk berobat orang tua saya. Itu sih ya. Jadi alhamdulillah sampai beberapa bulan, 9 bulan kalau nggak salah, atau 8 bulanan, alhamdulillah keadaan bapak saya itu membaik dan bapak saya bisa jalan. Terus bapak saya juga agak gemukan. Nah di situ saya udah merasa beban saya itu kayak udah terangkat lagi gitu ya guys ya. Dan alhamdulillah saya bersyukur, ya Allah, terima kasih banyak Engkau telah memberikan kesembuhan untuk bapak saya gitu. Jadi bapak saya udah mulai membaik, mulai sehat, dan alhamdulillah gitu ya. Terus jadi ya saya masih bertahan di situ karena tahun 2014-an akhir ya. Jadi memang saya kan tinggal 1 tahun lagi, jadi saya harus selesaikan kontrak saya. Terus saya beli tanah waktu itu ya, dari saya nyicil, dari saya ngirit ya. Di situ saya nggak pernah ya, libur pernah, cuma nggak pernah yang neko-neko gitu loh guys. Saya tuh kan orangnya nggak pernah neko-neko gini. Kalau saya misal libur sih bisa aja saya libur gitu ya, cuma kan kalau libur kan dipotong. Waktu itu kan majikan saya itu kan orangnya tuh nggak mau rugi, kalau saya libur ya harus dipotong. Jadi saya tuh memilih enggak libur, jadi kan nggak dipotong, karena kan memang saya nggak mau egois loh, nggak mau memikirkan diri saya sendiri. Saya tuh harus senang-senang, sedangkan keluarga saya itu kan lagi susah gitu ya. Apalagi saya dari keluarga yang nggak punya kayak gitu kan. Jadi ya memang saya tuh hidupnya tuh harus ngirit ya, bener-bener harus ngirit di luar negeri ya. Saya tuh nggak mau foya-foya. Makanya 5 tahun di Singapura, alhamdulillah saya itu udah beliin papa motor gitu. Terus
memperbaiki rumah orang tua, terus memberikan kesembuhan ya lewat mungkin kalau misal nggak ada uang juga ya berobatnya mau gimana lagi, tapi ya terutama kalau enggak disembuhkan sama Allah gitu ya, walaupun ada uang, kalau Allah belum berkehendak pasti bapak saya sampai sekarang belum sembuh ya guys ya. Tapi alhamdulillah karena saya sabar dengan ujian ini, alhamdulillah bapak saya membaik ya pada waktu itu ya guys ya. Jadi memang untuk berobat bapak saya, terus untuk alhamdulillah beli tanah gitu ya, beli tanah untuk diri saya sendiri waktu itu ya, cuma sih nggak banyak, cuma 10 upin tuh 30 jutaan lah ya guys. Tapi kan alhamdulillah gitu kan bisa ya cemantel, karena kan memang gaji saya waktu itu kan gak gede, gak kayak gaji sekarang di Singapura ya. Gaji tahun 2010 sampai tahun 2013 itu kan cuma 2 jutaan lah, 2.100.000, 2.200.000 kayak gitu ya. Itu pun saya ngirit banget loh, saya itu tak kirim semuanya, kadang saya tuh cuma megang 500.000, kadang 400.000. Bener-bener saya tuh orangnya ngirit ya, saya tuh bener-bener ngirit banget ya. Memang kan kondisi saya kan tahu keuangan orang tua saya, jadi saya tuh nggak mau berfoya-foya di luar negeri waktu itu di Singapura ya. Terus tahun 2015 bulan Juli ya, bulan Juli saya pulang ke Indonesia ya, pulang ke Indonesia. Sebenarnya udah kepengen pensiun lah ya, nggak mau kerja lagi jadi ART, tapi balik lagi ya, ini keinginan saya pribadi gitu ya. Saya tuh kepengen bikin rumah, pengen punya rumah sendiri, karena kan satu, saya tuh udah punya adik, so otomatis nanti mau gimana kan nanti yang nempatin rumah orang tua kan adik saya yang ragil. Apalagi sekarang kan juga adik saya udah 2 ya guys ya, yang satu itu umur 13 tahun dan yang satu itu baru 4 tahun ya. Jadi memang waktu itu saya mikir lah, saya mau berangkat lagi, tapi saya nggak mau di Singapura gitu ya, saya mau coba-coba bismillah gitu ya, ke Taiwan ya. Jadi memang saya itu langsung daftar ke PT bulan Agustus tepatnya ya, bulan Agustus saya daftar ke PT, dan bulan Desember saya itu terbang ke Taiwan ya, sampai sekarang gitu ya. Dari tahun 2015 ya sampai sekarang saya di Taiwan ya. Berarti kan udah hampir jalan 6 tahunan ya. Udah hampir 6 tahunan saya di sini ya guys, alhamdulillah ya. Jadi ya sebenarnya kalau masalah apa ya, kerja lama atau enggak lamanya, atau boros atau enggaknya, itu sebenarnya tergantung pada diri kita sendiri. Ingat ya, tujuan awalnya itu apa. Kalau tujuan awalnya itu hanya untuk bersenang-senang ini itu, lebih baik nggak usah gitu ya. Karena kan kita itu loh, kalau saya pribadi prinsipnya, saya itu kan nggak mungkin apa ya, nggak mungkin selamanya itu menjadi ART luar negeri. Umur saya, kondisi saya, badan saya itu kan nggak mungkin selamanya. Jadi memang bisa nggak bisa saya tuh harus ngirit di luar negeri. Saya tuh harus ngirit. Bolehlah libur, sekedarnya libur. Bolehlah beli makanan ataupun apa ya, sekedarnya aja. Jangan tiap hari makan enak gitu ya. Saya tuh prinsipnya memang kayak gitu. Karena kan bukan apa sih ya guys ya, bukan saya tuh pelit, enggak, saya tuh orangnya nggak pelit gitu ya. Yang udah tahu saya tuh orangnya ya, kalau mungkin pelit sama diri sendiri emang iya, saya pelit sama diri sendiri emang iya ya. Bukannya banyak untuk diri sendiri kok pelit, ini itu untuk dimakan loh, untuk dimakan diri sendiri kok pelit ya. Bukan masalah kayak gitu, bukan, saya bukan masalah masalah makanan pelit. Di sini ada makanan ya udah saya makan di sini aja gitu ya, nggak usah beli yang neko-neko. Kalau misal lagi kepengen banget lah baru saya beli. Kenapa saya memilih untuk mempunyai prinsipnya seperti itu? Kenapa? Karena kalian nggak pernah di posisi saya. Kalian itu nggak pernah makan mungkin garam sama nasi aja tuh kalian tuh nggak pernah. Saya pernah gitu ya. Keluarga saya tuh pernah. Makanya saya di sini benar-benar harus ngirit. Bukan untuk ibaratnya apa ya, untuk diri sendiri ngirit gitu, enggak, bukan masalah kayak gitu. Karena saya tahu gitu loh, pekerjaan orang tua saya, penghasilan orang tua saya, kalau saya beli makanan yang harganya mungkin
600 NT, kalau di cruise udah berapa, 300.000 ya. Sedangkan penghasilan bapak saya loh nggak nyampe segitu satu harinya, terus saya habiskan segitu dalam satu hari. Apa saya nggak nelangsa? Walaupun untuk diri saya sendiri, banyak loh yang kemarin bilang untuk diri sendiri kok pelit mbak. Bukan masalah pelit, karena memang saya nggak mau makan ya. Kalau misal kepengen ya saya beli, memang kalau saya misal lagi kelebihan uang atau gimana saya memang beli, tapi lebih baik saya kirim ke Indonesia daripada saya makan sendiri. Saya prinsipnya seperti itu dari dulu. Saya dari dulu tahun 2010 kerja, dari dulu saya prinsipnya kayak gitu, karena saya nggak mau melihat orang tua saya itu susah. Saya nggak mau melihat orang tua saya itu makan cuma pakai nasi sama garam kayak dulu. Saya tuh nggak mau. Saya kepengen orang tua makan yang enak, makan yang sehat. Saya kepengen kayak gitu. Walaupun di sini saya bener-bener kayak gimana ya, ya susah gitu ya. Tapi saya nggak mau orang tua saya susah. Intinya kayak gitu ya guys ya. Jadi yang udah tahu kondisi, mungkin yang udah deket sama saya ya, kondisi keluarga saya, dari saya itu nggak punya, sampai alhamdulillah sekarang dari hasil kerja ART itu saya sangat bersyukur banget. Yang terutama bisa berobat orang tua saya, yang kedua bisa memperbaiki rumah orang tua saya, karena memang dulu rumahnya itu kayak nggak layak dipakai gitu ya guys ya. Ya bukan nggak layak dipakai sih, maksudnya lantainya udah pada pecah, nggak pakai keramik ya, terus saya udah ganti keramik. Kalau hujan kebocoran, terus kalau misal mau ngising atau BAB kalau tengah malam itu nggak ada dapur, nggak ada kamar mandi, jadi udah terbikin semuanya, alhamdulillah gitu ya. Terus yang ketiganya saya bisa beli orang tua itu motor. Terus saya juga bisa beli tanah saya sendiri, dan jadi ART itu saya bisa bikin rumah sendiri dari apa ya, dari hasil kerja keras saya sendiri ya, terutama ya dari doa orang tua, dari usaha orang tua juga, pokoknya dari doa-doa orang tua. Karena kan saya itu nggak mau jadi anak yang durhaka ya, anak yang akan selalu ingat jasa orang tua. Dari saya di kandungan sampai sekarang saya itu masih ingat gitu loh, masih ingat betapa susahnya orang tua saya cari uang, betapa susahnya bapak saya dari pagi sampai pagi pulang cuma bawa uang kadang 20.000, kadang 30.000. Saya loh sedih guys, saya loh sedih gitu ya. Masa iya saya harus menghabiskan uang untuk beli sesuatu yang mahal, sedangkan penghasilan bapak saya enggak segitu. Saya sedih, benar-benar saya sedih. Makanya saya tuh nggak mau, saya tuh harus ngirit dan ngirit. Jadi harus ngirit pulang bawa kesuksesan, daripada di sini kita saya sendiri tuh foya-foya, makan enak, pakai baju enak, pakai baju yang cantik, pakai ini itu, tapi kondisi keluarga di kampung tahu sendiri gimana. Saya tuh nggak mau. Makanya sebisa mungkin saya kepengen mengangkat derajat orang tua saya, dan saya juga kepengen bisa menyekolahkan adik-adik saya sampai jenjang yang lebih tinggi lagi. Insya Allah sih ya, kalau misal saya masih ada rezeki, saya bantu adik saya untuk sekolah yang lebih tinggi, biar nasibnya gitu ya, nggak seperti saya, nggak seperti kakak saya menjadi ART. Nggak enak menjadi ART, nggak enak. Kalau kita salah bener ya tetap disalahna ya, kalau kita lupa ya tetap disalahnya ya. Namanya orang kalau kerja jadi ART itu serba salah ya guys ya. Pokoknya yang udah tahu, yang udah merasakan gitu, yang udah tahu, udah merasakan jadi ART ya bisa nilai sendiri gitu ya, tanpa harus saya ngomong ini loh jadi ART kayak gini nanti ceritanya tuh panjang banget gitu ya. Kalau saya ceritain dari ujung awal sampai ujung akhir itu nanti satu hari pun gak habis gitu ya, tanpa kalian sendiri yang langsung terjun menjadi ART. Tapi kalau misal perbandingan ini ya guys ya, dulu waktu saya di Singapura sama di sini, enakan kerja di mana mbak? Enakan kerja di mana ya? Ya sama aja ya,
karena di Singapura juga saya sama capek, di sini juga capek ya, tidur aja juga capek. Intinya kerja itu harus dinikmati ya, walaupun kadang saya sering mengeluh, tetapi tetap saya menikmati kerjaan dan tetap bersyukur ya, karena kita masih bisa kerja, kita masih bisa ibaratnya menghasilkan uang untuk diri kita sendiri, untuk kedua orang tua, dan untuk yang membutuhkan. Alhamdulillah gitu ya. Di sini juga kerja itu ya harus ingat tujuan awal. Tujuannya awal ke apa? Nek kudulan-dulan toh yang mending ngerasa ngene ya, karena buang-buang tenaga, buang-buang uang, juga buang-buang usia ya. Jadi usia saya juga nggak muda lagi ya guys ya. Tahu sendiri ya, saya tuh pokoknya di dapur terus nggak pernah keluar kemana-mana ya. Jadi sebenarnya sih saya bosan, kepengen pergi-pergi. Rencananya itu ya, saya kalau udah mau pulang itu saya kepengen liburan, tapi malah kehalang sama corona ya, kehalang seperti ini. Jadi saya nggak boleh keluar. Tapi insya Allah kalau bulan 10 atau bulan 11 sebelum saya pulang ke Indonesia, saya itu harus liburan dulu ya, biar refreshing ya guys ya, karena saya itu kan nggak pernah keluarnya itu 1 tahun sekali. Jadi nanti kalau keadaan di Taiwan udah membaik, saya liburan ya, kepengen ya guys ya, kayak teman-teman yang kayak kalian kepengen liburan ini itu, saya tuh belum pernah gitu ya, kepengen dandan cantik saya tuh belum pernah ya Allah. Mikirin ya, bukan mikirin kebutuhan ya, memang saya tuh sebenarnya nggak suka pergi ke jalan-jalan atau gimana, cuma sekarang karena memang apa ya, wis tercukupi ya guys ya, alhamdulillah sudah tercukupi. Jadi memang saya untuk menyimpan uang diri sendiri ya, masih bantu orang tua, alhamdulillah masih bantu, cuma nggak kayak dulu bantunya itu sepenuhnya. Jadi memang orang tua saya bilang, kamu uangnya dikumpulin untuk diri kamu sendiri, tapi ya saya tetap jatah orang tua, tetap jatah gitu ya, karena kan mumpung saya itu belum nikah. Kalau udah nikah kan saya belum tentu bisa membantu gitu ya, tapi ya tetap masih membantu tenaga. Kalau misal tenaga saya dan tenaga calon suami nantinya ya gitu ya dibutuhkan, ya saya masih membantu gitu, karena saya nggak mau pilih-pilih orang tuaku, saya tuh nggak kayak gitu ya. Jadi sama-sama, kalau udah keluarga ya orang tuamu ya orang tuaku ya orang tuamu ya, kayak gitu ya guys ya. Karena kan usia saya juga nggak muda lagi, jadi sekarang saya sudah berpikiran yang dewasa. Dulu kan masih kayak kanak-kanakan, tapi sekarang alhamdulillah enggak ya. Jadi kayak gitu ceritanya. Sebenarnya masih ada banyak lagi ceritanya ya, cuma karena waktunya saya singkatkan aja ya. Saya juga nggak tahu, kan nggak masak, tapi saya tuh juga nggak tahu nanti malam mau makan apa, atau mau beli di luar, atau mau masak bubur, saya tuh nggak tahu gitu ya. Jadi karena udah jam 4 sore waktu Taiwan, jadi saya tutup aja ya guys ya ceritanya. Mohon maaf kalau ceritanya itu bertele-tele, mubeng-mubeng orang gena kayak kitiran ya guys ya, mohon maaf ya. Soalnya tahu sendiri kalau saya itu orangnya kalau langsung ngomong di depan kayak gini tuh kayak canggung, belum terbiasa, belum pede ya. Jadi ya ngomongnya ya kayak gini ya guys ya, mohon maaf ya, di skip aja yang bagian kalian itu tidak suka, di skip aja, mohon maaf ya jikalau ada kekurangan. Jadi untuk kalian yang mau menjadi ART, entah itu di Singapura, Hong Kong, Malaysia, terus Brunei, terus Taiwan, terus apalagi Singapura ataupun manapun ya, kuncinya tuh satu, ingat tujuan awal aja ya, ingat tujuan awal. Kalian di sini mau gimana gitu ya, atau mau senang-senang ya wis monggo silakan ya. Kalau misal kalian itu kepengen bikin rumah, atau kepengen beli sawah, usaha ataupun apa, lebih baik kayak gitu ya, daripada untuk hal-hal yang nggak penting yang akan merugikan diri sendiri dan orang tua, dan akan juga merugikan usia kalian. Karena kan kalian itu di sini jadi ART itu kan nggak selamanya gitu loh, nggak selamanya. Jadi uangnya tuh harus bener-bener ditabung, uangnya tuh harus masuk kemana, jadi harus tahu gitu, harus bisa mengelola keuangan. Kalau saya memang nggak bisa mengelola keuangan, saya tuh nggak bisa guys. Kalau
bukan karena berkat bantuan orang tua saya tuh nggak bisa. Saya tuh orangnya boros sebenarnya, bener, saya tuh orangnya boros ya. Kalau duit apa kepengennya gitu ku mulanya setiap saya bayaran ya, setiap saya bayaran saya kirim Indonesia, entah itu mau diapain ya nggak masalah. Yang penting saya tuh di sini nggak mau boros loh untuk diri saya sendiri, nggak mau pengen belanja yang banyak ini saya tuh nggak mau gitu kan. Saya memang prinsipnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah orang tua saya mau dikirim uang 10 juta 20 juta 10 juta 20 juta 5 juta ataupun apa, itu selalu alhamdulillah orang tua itu saya ngomong, Wiwi tadi saya beliin ini, kayak gitu, paling ngomongnya kayak gitu. Terus ini uangnya nggak tak ambil, cuma tak ambil sedikit aja, yaudah nggak apa-apa, terserah, nggak usah ngomong. Saya selalunya kayak gitu ya, karena saya nggak mau hitung-hitungan sama orang tua, karena jasa orang tua kepada saya, kepada kakak saya, adik saya itu jasanya luar biasa. Cuma penjual mainan keliling ya bisa menghidupi empat anak, belum buat apa ini itu, cuma penjual mainan. Makanya saya di sini nggak mau beli-beli yang mahal-mahal ataupun apa tuh nggak mau. Bajunya aja sudah gini-gini aja, saya nggak punya baju sama sekali. Makanya mungkin kalian bosan lihat baju saya yang ono lah karena kan memang saya bajunya kayak gini aja. Walaupun sih banyak baju 100 NT 200 NT itu banyak yang murah, cuma yang murah itu kan pakainya paling beberapa bulan terus langsung pada pecah. Jadi memang saya tuh nggak beli. Lagian juga tinggal 4 bulan lagi, ngapain juga beli baju-baju yang mahal ya. Terus juga nanti di Indonesia nggak dipakai. Kalau misal baju yang seksi-seksi atau baju apa-apa itu saya tuh nggak mau beli gitu. Belinya aja nantilah di Indonesia gitu ya. Kepengen apa beli di Indonesia aja, karena saya suka produk Indonesia. Suka apa pelit Wi? Ya suka lah, masa pelit lah, pelit lagi kok. Oke guys, jadi cukup sekian aja cerita saya. Mohon maaf ya jika ada kekurangan dan bertele-tele. Wis kelamaan guys, 30 menit. Lama banget ceritanya, nganti ora rampung. Oke, bye bye, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berbagi ya. Bye bye. Minum dulu, kesel ngomong baik. Bismillah.